Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gabriel. Saya dari SMA Negeri 15 Jakarta. Saya adalah mahasiswa untuk PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik layanan konseling individual. Oke, selamat siang Gevi. Selamat siang Pak Bil. Gimana, sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke, nggak usah tegang ya, santai aja. Kayak mukanya tegang banget gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita ketemu lagi di konseling sesi ketiga. Ya, walaupun lagi kelas meeting. Gimana kelas meeting kelas kamu? Menang dong Pak. Futsal gimana? Futsal menang. Futsal kemarin masuk ke final, enggak? Masuk. Berarti besok tanding lagi? Iya, berarti besok tanya lagi. Soalnya kalau basket belum lomba. Belum lomba? Belum tampil. Oh, belum nanti tampil, ya? abis istirahat. Oke, habis istirahat kedua berarti baru tampil. Iya, tapi ini tampil pertama berarti? Iya, masih soalnya penyisihan? yang sebenarnya harusnya tadinya tampil sekitar jam 9. Tapi lawan mainnya udah nyerah duluan. Kayak nggak mau tampil gitu. Jadi WO. jadi akhirnya nanti langsung masuk semifinal. Oh, berarti ini nanti abis sisa keduanya semifinal langsung tampil. Oke, kemarin kita udah konseling sesi kedua. Kita udah bahas sesi pertama, kita udah bikin kesepakatan kemarin ya, bahwa kamu menyetujui untuk ikut proses konseling sampai sesi keempat, sesi terakhir. Kalau sesi keempat mungkin nanti kita bicarakan lagi, apakah besok atau mungkin lusa, hari Kamis ya, karena kalau Jumat saya nggak tahu apakah akan jadi bagi rapot atau enggak gitu. Kalau misalnya jadi bagi rapot ya udah pasti nggak bisa, karena kan nanti kamu sama orang tua kesini. Iya. Nah, kemarin di sesi konseling yang kedua, kita udah pertama rasional strategi. Jadi saya udah ngejelasin langkah-langkah latihan asertif itu ada 8 tahapan, ada 8 langkah. Yang pertamanya itu penjelasannya itu tentang latihan asertifnya. Kemudian saya juga udah ngejelasin tentang pendekatan behavioristik ya. Masih ingat? Iya. Apa? Behavioristik apa? Perilaku, betul ya. Jadi kamu masih ingat. Jadi kenapa pada akhirnya kita menggunakan pendekatan behavioristik, karena masalah asertif ini, masalah yang kamu hadapi sekarang adalah berkaitan dengan perilaku, yaitu perilaku asertif yang harus ditingkatkan. Ya, kemarin behavioristik saya udah jelasin bahwa perilaku yang kurang ditingkatkan, perilaku yang buruk atau sebutannya maladaptif itu dikurangi atau kalau bisa dihapuskan sama sekali. Kemudian langkahnya latihan asertif, karena memang ada beberapa penelitian yang sudah saya temukan bahwa kemampuan asertif bisa ditingkatkan dengan latihan asertif yang ada 8 tahapan ini. Kemudian langkah kedua, kemarin kita sudah analisis apa saja penyebab kamu bisa menjadi kurang asertif. Ya, kita sudah analisis ABC yang sesuai dengan kemarin kamu tulis juga. Ini bentuk perilakunya, yaitu lebih fokus ke tidak berani menegur orang lain yang melakukan kesalahan, lebih spesifiknya. Kemudian penyebabnya ada beberapa yang kamu tulis. Yang pertama, takut menyinggung perasaan. Kedua, merasa segan jika orang tersebut lebih tua atau posisinya lebih tinggi dari kamu. Kemudian khawatir dibilang berlebihan. Kemudian ada pengalaman yang tidak enak saat menegur. Kemudian takut menimbulkan konflik dan takut dimarahi balik. Terus itu penyebab-penyebabnya yang sudah kita identifikasi. Kemudian ada konsekuensi atau dampak jika kemampuan asertif kamu tidak segera ditingkatkan atau diperbaiki. Yang pertama, perasaan tidak nyaman sendiri. Kemudian ada perasaan bersalah. Kemudian marah tapi nggak bisa diungkapkan. Kemudian putus hubungan dengan orang tersebut. Artinya kamu karena udah ngerasa
capek, akhirnya nge-cut off hubungan dengan orang yang melakukan kesalahan di depan kamu tadi. Kemudian untuk orang itu yang tidak kamu tegur karena kamu tidak enak, yaitu tidak menyadari pernah melakukan kesalahan, kemudian tetap dengan perilakunya yang salah. Itu yang berhasil kita analisis dari konseling yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke konseling yang ketiga ini di langkah yang ketiga? Nggak ada. Oke. Nah, langkah yang ketiga dalam latihan asertif adalah kita harus bisa membedakan mana perilaku yang asertif, mana perilaku yang bukan asertif. Kita akan belajar lewat video. Saya ada video yang akan kita saksikan. Hai, namaku Arya dan cita-citaku menjadi sutradara. Karena menurut aku sutradara itu keren. Ya bisa dibilang aku berbakat di bidang ini. Apalagi dunia perfilman di Indonesia sudah mulai berkembang. Pekerjaanmu nantinya, memangnya menjadi sutradara itu bisa menjamin masa depan? Gara-gara ini aku jadi bertengkar sama ibuku. Sekarang kita, karena ini anjuran ya, sudah diharuskan memakai masker, jadi yang begini aku Arya ngambil jurusan perfilman ya Bu ya? Kenapa sih harus di jurusan perfilman? Kenapa nggak jurusan ekonomi, manajemen, atau apa yang bisa menunjang usaha ayahmu? Sedangkan ibu kan belum tentu bisa melanjutkan usaha ayahmu sendirian. Tapi Arya pengen jadi sutradara Bu. Ibu inget nggak? Arya sering menang penghargaan film pendek. Dari film pendek ini aja Arya bisa menang Bu. Kenapa sih? Nggak kuliahin di jurusan yang jelas saja, yang sekiranya bisa menunjang usaha ayahmu. Siapa lagi yang mau melanjutkan kalau bukan kamu? Iya sih Bu, Arya ngerti. Tapi jujur, Arya ngerasa nggak cocok kalau misalnya harus terjun di dunia bisnis Bu. Arya ngerasa dunia bisnis bukan duniaku. Gini aja, kalau seandainya Arya tidak diterima di jurusan perfilman, Arya harus daftar di jurusan ekonomi. Jadi Arya harus membuktikan sama ibu benar-benar dan serius menjadi seorang sutradara. Beneran Bu? Yes, sutradara, I'm coming. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan. Siap, calon sutradara Arya Saputra siap bertanggung jawab dan membanggakan ibu tercinta.
Oke. Itu video pertama tentang komunikasi asertif. Menurut kamu apa yang kamu dapat dari video ini? Agak kenceng nggak apa-apa soalnya. Oke. Menurut saya di sini lebih ke Arya kan udah ngomongin baik-baik, kayak dia udah ngeberaniin diri buat ngomong sama ibunya. Terus respon ibunya juga bagus karena dia bisa ngeyakinin ibunya pakai komunikasi asertif ini. Oke. Terus awalnya sebelum Arya ngomong baik-baik dan belajar tentang asertif, apa yang terjadi? Konflik ya. Jadi awalnya si Arya ini jadi sering berantem sama ibunya karena dia dipaksa sama ibunya untuk ngambil jurusan bisnis karena diharapkan melanjutkan bisnis dari ayahnya. Dianggap kalau misalnya dia ngambil jurusan perfilman, nanti usaha ayahnya siapa yang lanjutin gitu. Atau misalnya jurusannya dianggap kurang jelas ya. Iya, jadi kurang meyakinkan gitu. Kurang meyakinkan secara masa depan mungkin ya. Padahal semua jurusan itu bagus gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Kalau misalnya kata-katanya tadi apa yang terakhir? Komunikasi. Semua akan berjalan baik kalau dikomunikasikan dengan baik. Jadi asertif itu nggak cuma sekedar gua pengen kayak gini, ya udah, atau yang menurut gua bener adalah yang kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi harus dikomunikasikan juga dengan baik. Kita lanjut, ada video lagi yang mungkin lebih lengkap ngejelasin tentang asertifnya. Annyeonghaseyo, halo, ni hao, sawadika, bonjour, konnichiwa. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Ciputra, jurusan Psikologi angkatan 2018. Kali ini kami akan membagikan video edukasi bertemakan asertif kepada kalian semua. Video edukasi ini akan terdiri dari 2 video. Untuk video pertama, kita akan membahas tentang apa sih pentingnya asertif dan bagaimana caranya untuk menjadi asertif. Penasaran? Yuk langsung kita bahas aja. Sebelumnya, kalian tahu nggak asertif itu apa? Asertif adalah kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan rasakan dengan tujuan agar lawan bicara dapat memahami apa yang kita bicarakan tanpa harus menyakiti perasaannya. Mengapa sih asertif itu penting? Nah, pada usia 15-19 tahun, remaja sedang berada pada tahap perkembangan untuk mencari jati diri mereka. Pencarian jati diri remaja tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanannya. Karena remaja akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman sebayanya. Bukan hanya itu saja, remaja juga memiliki kecenderungan agar bisa diterima oleh teman sebayanya. Salah satu cara remaja agar dapat diterima oleh teman-teman sebayanya adalah dengan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Apabila remaja tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, salah satu dampak buruk yang mungkin terjadi adalah remaja tersebut dapat mengalami bullying. Kemampuan komunikasi yang kurang baik dapat mengakibatkan individu tidak memiliki lingkup pertemanan yang mendukung dirinya. Padahal, lingkup pertemanan tersebut dapat membantu remaja untuk menolak perilaku bullying yang terjadi di sekitarnya dikarenakan rasa persaudaraan yang kuat. Pada tahun 2018, sebanyak 41% siswa di Indonesia menjadi korban bullying. Sebuah penelitian mengatakan bahwa sikap asertif memiliki pengaruh sebesar 18,5% dalam menangani bullying. Oleh karena itu, remaja membutuhkan kemampuan komunikasi asertif ini untuk membantu mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi bisa dimulai dengan menjadi asertif. Contohnya, karena kamu tidak ingin berdebat, kamu lebih memilih untuk diam dan tidak menyuarakan pendapatmu. Tentu saja hal ini tidak baik dan dapat memecah hubungan yang sudah terjalin. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan pendapat tanpa harus menyakiti perasaan orang lain? Hal pertama yang dilakukan untuk menjadi asertif adalah dengan memiliki mindset tujuan agar orang tersebut dapat mengerti apa yang kita katakan. Caranya adalah yang pertama, menyampaikan pendapat dengan lebih percaya diri, seperti mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada lawan bicara.
Contohnya nih, kalau kamu diajak pergi sama temenmu dan kamu ngerasa capek, bilang aja kamu capek, bukannya malas pergi-pergi. To the point. Yang kedua, jangan ragu untuk menolak atau berkata tidak pada hal yang gak kamu setujui atau gak kamu suka. Contohnya, ketika ada temanmu yang ingin meminjam uang untuk jajan, dan di lain sisi, kamu ingin membeli jajan untuk dirimu sendiri, dan uangmu tidak akan cukup untuk dibagi dua. Akhirnya, kamu memilih untuk menolak permintaan temanmu. Hal seperti ini mungkin akan membuat sedih lawan bicaramu, tapi hal seperti ini tidaklah salah kok. Kamu memiliki hak atas uangmu dan memilih untuk menguntungkan dirimu terlebih dahulu. Keadaan seperti ini bisa bersifat situasional ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Sampai sini dulu, apakah sudah cukup mengerti? Sekarang pertanyaannya, apakah berkomunikasi agar orang lain dapat memahami maksud kita, itu aja udah cukup? Jawabannya, tidak. Nanti akan ada video kedua. Nah, di situ kita akan bahas kenapa sih berkomunikasi dengan mindset agar orang lain mengerti maksud kita aja itu nggak cukup. Oke deh, ditunggu ya video keduanya. Oke. Nanti ada yang episode keduanya. Tapi sebelum lanjut ke yang pertama ini, apa yang kamu dapat? Agak keras kalau pengen takut nggak kedengeran dulu. Ya nggak apa-apa. Apa yang kamu dapat? Di sini kan asertif itu maksudnya menyampaikan suara, tapi biar nggak menyakiti hati lawan bicara. Oke. Terus di sini juga diajarin kalau nggak apa-apa untuk mementingkan diri sendiri terlebih dahulu daripada ketimbang harus memprioritaskan orang lain. Walaupun itu sebenarnya bisa bikin lawan bicara atau sedih. Teman kita tuh merasa sedih gitu. Oke, dan itu nggak salah ya. Iya. Jadi tadi sedikit penjelasannya, dikomunikasikan dengan baik. Terus juga yang Lebih terpenting lainnya adalah to the point. To the point. To the point. Betul. Jadi kalau memang karena kamu capek atau karena kamu lagi sakit, ngomong itunya, poin itunya. Jangan kayak enggak deh, nggak usah deh, nanti aja atau besok aja gitu. Tapi langsung jelasin aja, gue nggak bisa, lagi capek atau lagi kurang sehat gitu. Oke. Kita lanjut ke video kedua. Annyeonghaseyo, halo, halo, sawadika, bonjour, konnichiwa. Balik lagi sama kita untuk lanjut belajar cara asertif. Nah, kemarin kan kita sudah belajar kenapa sih kalau berkomunikasi sama orang lain itu perlu memiliki mindset. Tujuannya adalah agar orang tersebut dapat mengerti apa yang kita katakan. Tapi itu saja tidak cukup loh. Ada hal lain yang harus dilakukan untuk bisa menjadi asertif. Kenapa kalau cuma punya mindset ingin orang lain mengerti aja nggak cukup? Terkadang walaupun kita sudah ingin menyampaikan pendapat, tapi dilakukan dengan cara yang kurang baik. Hal tersebut dapat membuat lawan bicara kita tersinggung dan tidak mau menerima informasi yang kita berikan. Contohnya, ketika kita sedang marah, kita ingin orang lain mengerti bahwa kita sedang marah. Akan tetapi, terkadang kita mengkomunikasikannya dengan cara yang salah, misalnya seperti berteriak dan membentak, sehingga orang lain yang kita ajak bicara juga ingin menjadi marah. Lalu, apa yang harus dilakukan supaya orang lain memahami apa yang kita bicarakan ya? Jawabannya adalah dengan menghargai lawan bicara kita. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan tetap menghargai lawan bicara adalah tempatkanlah orang lain setara dengan diri kita. Ketika kita berbicara, pastikan kita tidak merendahkannya. Hal ini bertujuan agar lawan bicara kita tidak merasa terancam. Selanjutnya, pastikan ketika kita berbicara, tetap menjaga kontak mata dan intonasi bicara kita, agar lawan bicara kita merasa dihargai dan dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik. Terakhir, terdapat formula untuk menyampaikan pendapat kita. Formula ini disebut dengan I statement. Formulanya adalah dengan mengucapkan kata saya plus ucapkan perasaan yang kalian rasakan, ditambah dengan mengungkapkan perilaku yang sangat mengganggu. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke contoh berikut.
Coba bedakan dua kalimat berikut. Kalimat yang pertama, kamu itu kok posesif banget sih? Kalimat yang kedua, aku gak suka kalau kamu melarang aku pergi, padahal cuma pergi sama teman-temanku. Kira-kira menurut kalian kalimat mana sih yang menurut kalian lebih menyerang? Coba tadi di stop dulu deh. Menurut kamu yang asertif yang mana? Yang ini. Yang ini. Iya. Menurut kalian lebih menyerang? Seringkali ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut, hasilnya lawan bicara kita justru akan emosi dan tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita perlu menghargai lawan bicara kita. Oke guys, kita sudah di penghujung video. Gimana video kedua ini? Lebih memperjelas kalian tentang asertif dan pastinya kalian akan menerapkan diri di kehidupan kalian. Jadi kesimpulan dari seluruh video yang sudah kalian tonton adalah menjadi asertif hanya membutuhkan 2 poin penting saja, yaitu yang pertama, memiliki mindset tujuan agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi kata-katanya harus efektif ya, jangan bertele-tele. Yang kedua, ketika kalian berpendapat jangan lupa untuk mengutamakan kesopanan ya, agar apa yang kita ucapkan tidak menyakiti lawan bicara kita. Jadi sudah pada tahu kan rumusnya? Terima kasih banyak ya guys sudah ngikutin video edukasi ini dari Oke, itu video yang ketiga berarti ya, tapi untuk video penjelasannya di video yang kedua. Apa yang kamu dapat tadi? Yang saya dapat di sini tadi kan ada rumus untuk menyampaikan pendapat secara asertif. Oke. Terus di situ lebih ke saya ungkapin yang saya rasain, tapi nggak memojokkan lawan bicara, apalagi langsung to the point-nya tuh yang langsung menyinggung kayak kepribadiannya tadi kayak posesif gitu kan, kayak jangan langsung dibilang posesif gitu. Jadi pakai mindset tapi tetap sopan kayak gitu sih yang saya dapat. Jadi fokusnya ke poin apa yang mau diomongin. Kalau emang lagi capek ya diomongin capek. Kemudian kalau soal nggak suka dilarang sama orang atau apa, yang ngomong itunya nggak sukanya, bukan soal posesifnya. Kayak misalnya lagi kurang sehat, ada temen nyamper, itu juga bukan kayak apaan sih lo kerjaannya main mulu gitu. Nah, bukan kayak gitu kan, tapi kan hari ini gue nggak bisa, lagi capek. Jadi lebih enak didengar. Bahasanya di situ bukan nyerang gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan keempat, ini kamu pegang. Oke. Kita akan bermain peran dan juga sekaligus latihan dan praktek. Ada 5 kasus yang kita akan membayangkan bahwa kamu ada di posisi orang tersebut. Yang pertama, kamu sedang main ke tempat tongkrongan kamu bersama teman-teman dekat kamu. Ibu kamu menelpon untuk segera pulang. Apa yang akan kamu lakukan dan katakan ke ibu atau ke teman kamu? Iya. Kalau orang yang asertif gimana? Kalau untuk orang yang asertif, untuk ke ibu bilang iya segera pulang, tapi tunggu dulu kan harus memakan waktu perjalanan. Terus untuk ke teman bilang maaf harus pulang duluan karena ada urusan atau emang udah disuruh untuk pulang gitu sama aku. Nah sekarang gimana kalau misalnya ternyata ibu kamu nyuruh pulang ibu kamu nyuruh pulang cuma karena minta diantar dari rumah ke pasar, padahal rumah ke pasar itu dekat. Dan ada solusi, misalnya sekarang udah bisa mesenin Gojek atau Grab. Gimana cara kamu ngomong ke ibu kamu supaya ibu kamu dipesenin aja Gojek, jadi kamu tetap bisa nongkrong sama teman kamu. Gimana cara ngomong sama ibu kamu? Cara ngomongnya via telepon. Iya kan bisa via telepon, misalnya bilang Mama kalau misalnya lebih ke menawaran sih Pak, kayak penawaran kayak Mama kalau misalnya dipesenin Gojek aja gimana, mau nggak, bisa nggak? Soalnya di sini nggak enak, masih yang lain belum pada ada yang pulang. Oke, kayak gitu ya. Oke, sip. Kalau yang nggak asertif, gimana? Apa yang kamu lakuin dalam situasi ibu kamu minta kamu pulang, tapi kamu baru itu nongkrong lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau anggapnya kamu kemarin belum asertif. Matiin data Pak.
Oke, mati data. Oke, biar ibu kamu nggak bisa nelpon dan kamu tetap nongkrong. Oke, sip. Lanjut ke nomor 2. Kamu disukai oleh seorang cowok yang baik. Dia teman dekat kamu, tapi kamu tidak ada perasaan lebih. Dia menyampaikan perasaan itu dan berkata akan self harm kalau kamu nolak. Self harmnya di sini contohnya misalnya membenturkan pala ke tembok. Gitu. Jadi dia nembak kamu nih, padahal dia sahabat dekat ya. Dia nembak kamu. Dia ngancem tapi. Apa yang akan kamu sampaikan ke teman kamu ini? Katanya kamu nggak ada perasaan ya? Karena benar-benar pure sahabat kamu. Nolak baik-baik. Nolaknya tuh kayak gimana nolak baik-baik? Nolak baik-baik gimana ya? Bilang kalau kita temenan aja tuh termasuk asertif nggak ya Pak? Coba aja. Perasaan dia tuh benar, nggak ada yang salah sama perasaannya dia, karena semua orang tuh berhak kan buat jatuh cinta. Tapi kalau misalnya sampai ngelukain diri sendiri atau ngebahayain diri sendiri, itu udah bahaya dan udah nggak bisa dibilang cinta lagi Pak. Oke, karena itu mungkin tindakan yang bodoh ya. Iya. Sekarang nggak sayang sama diri sendiri. Iya, karena harus mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Oke. Atau bisa ditambahin kalau sama diri sendiri aja nggak bisa sayang, gimana? Iya, gimana ke orang lain. Oke, gitu. Jadi tetap menolak ya. Sekarang kalau misalnya orang yang nggak asertif kayak gitu, kamu nggak asertif, ada cowok terus ngancem kayak gitu, apa yang kamu lakuin? Terima tapi karena kasihan. Terima karena kasihan. Oke, udah nggak apa-apa daripada dia kenapa-napa gitu. Ya, jadi menyelamatkan dia tapi sebenarnya nggak nyelamatin juga. Oke. Lanjut ke nomor 3. Kamu sedang kurang sehat, tapi sahabat dekat kamu main ke rumah dan bilang butuh teman cerita karena patah hati. Padahal kamu butuh istirahat karena besok akan ada tugas untuk debat di kelas. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi teman kamu ini udah nyampe ke rumah, dia tuh cuma pengen curhat karena dia lagi patah hati sama cowoknya. Padahal kamu lagi emang hari ini harus istirahat karena besok ada tugas debat supaya suara tetap aman. Apa yang akan kamu lakukan atau katakan ke teman kamu yang udah datang ke rumah? Pertama saya bakal ngejelasin dulu kalau saya lagi kurang sehat. Dan besok ada tugas lah istilahnya ya Pak. Ada kewajiban yang saya ngelakuin itu harus dengan keadaan yang benar-benar fit gitu. Terus kalau disuruh pulang, cuma kasar banget nih sih Pak. Kamu masih nggak tega? Iya, nggak tega kalau misalnya pulang. Iya. Atau mungkin bisa jadi solusinya ya udah kalau lo mau cerita ya udah cerita aja tapi sambil istirahat. Iya, sambil tiduran nggak apa-apa atau ya nggak bisa ngasih banyak respon gitu. Kalau emang dia mungkin rumahnya jauh dan nggak bisa pulang, kalau dekat mungkin ya udah pulang. Kalau yang nggak asertif gimana? Dengan teman datang mau curhat kamu tapi lagi sakit? Ya saya layani gitu, saya ladenin, saya paksain dengan kondisi badan saya yang kurang enak, yang sebenarnya lagi butuh istirahat, tapi saya tetap ngeladenin dia curhat, nangis atau marah-marah gitu kan, karena patah hati kan pasti energinya negatif, otomatis saya yang posisinya juga lagi nggak sehat, mendengar kayak gitu juga pasti makin ngerasa down gitu, makin capek gitu. Bisa drop ya. Sip. Lanjut ke nomor 4. Kamu ingin kuliah di jurusan seni banyak ya, ada seni rupa, seni tari, macam-macam. Tapi seni lah intinya. Orang tua kamu minta kamu kuliah di jurusan akuntansi supaya bisa kerja di kantor dengan gaji yang jelas setiap bulan. Sedangkan kamu kesulitan dalam hal hitung-hitungan. Apa yang akan kamu lakukan dan katakan ke orang tua kamu? Saya bakal ngomong kalau misalnya saya bakal jelasin pelan-pelan kalau saya lemah di hitung-hitungan. Tapi saya punya bakat atau potensi yang saya tahu nih saya bisa dan bisa saya kembangin di jurusan seni. Sip, itu ya. Kayak gitu. Kalau yang nggak asertif gimana? Maksain kayak marah-marah gitu.
atau lebih parahnya tetap kuliah di jurusan akuntansi? Ya. Iya, maksain padahal tahu nggak bisa. Oke, itu kalau nggak asertif. Terakhir, kamu memiliki seorang pacar. Pacar kamu punya pacar sekarang? Enggak, oke. Berandai-andai berarti ya. Kamu memiliki seorang pacar. Pacar kamu mengajak kamu untuk keluar nyari makan, maksudnya makan malam lah ya. Jam 7 malam atau 19.00 WIB. Padahal jam malam itu artinya batas maksimal di luar rumah. Jam malam dari orang tua kamu adalah 19.30 atau jam setengah 8 malam. Pacar kamu tiba datang dijemput jam 7, padahal maksimal kamu setengah 8. Kalau kamu tetap berangkat, udah pasti lewat dari setengah 8 dan itu melanggar perjanjian kamu sama orang tua. Kalau misalnya nggak pergi, kan kasihan pacar kamu. Tapi kalau misalnya kamu sebagai orang yang asertif, apa yang akan kamu sampaikan ke orang tua kamu dan ke pacar kamu? Kalau saya pribadi, kalau posisinya udah kayak gini, bukan nyari sih Pak, kayak saya tetap bilang ke orang tua saya mau keluar, terus saya juga bilang ke pacar saya kalau kita nggak usah nyari, langsung tetapin tujuan aja. Jadi kayak nanti pas itu, jadi pas udah di jalan kita langsung tahu mau kemana, terus langsung beli, habis itu langsung pulang. Jadi kayak lebih efisien. Ya lebih nggak nguras waktu kan. Kalau misalnya nyari makan kan pasti muter-muter dulu kayak gitu. Oke, berarti kamu akan ngomong ke dua-duanya. Ke orang tua mungkin akan tetap izin berangkat, tapi ke ke pacar kamu akan ya udah biar efektif waktu setengah jam ini harus ngapain. Ya langsung direncanain. Oke, sip. Udah kebayang ya soal yang asertif? Udah. Oke, jadi nanti diharapkan ketika nanti ada kejadian-kejadian di dunia nyata yang memutuskan kamu harus asertif, kamu udah tahu apa yang kamu omongin, termasuk dari mindset, termasuk dari cara ngomongnya, kemudian jangan menyerang ke pribadinya dan sebagainya. Oke. Kita udah ke tahap kelima dan sekarang kita lanjut di halaman kedua, tapi ini tidak akan dilakukan sekarang, yaitu langkah ke-6 dan ke-7, mengulang tapi tanpa saya dampingi. Oke, mengulang tanpa saya dampingi. Ada dua. Yang pertama, kita baca dulu ya. Kamu sedang marah dengan teman kamu yang seenaknya meminjam pulpen kesayangan kamu di kelas. Apa yang akan kamu lakukan dan katakan kepada temanmu saat kejadian tersebut? Jadi kamu punya pulpen kesayangan, tapi di kelas dia main asal ngambil aja dari meja kamu, minjem gak bilang-bilang. Nah nanti ini kamu tulis. Jadi kalau kamu orang yang asertif, apa yang akan kamu lakukan dan katakan ke teman kamu. Selanjutnya nomor 2, kamu sedang ada tugas praktikum yang mengharuskan kamu pergi ke pasar Pramuka. Tahu pasar Pramuka nggak? Di Jakarta Timur ya. Untuk membeli peralatan praktek di sana, karena di sana pusatnya alat-alat medis dan obat gitu ya. Saat kamu pergi, ada teman kamu yang mengajak pergi ke mall untuk membelikan pacarnya kado ulang tahun. Karena searah, misalnya dia maunya ke Green Pramuka gitu ya, kan searah tuh. Akhirnya kamu pergi dengan motor kamu, tapi teman kamu minta untuk ke mall dulu, baru ke pasar untuk membeli alat praktek. Saat sudah membeli kado, mendadak teman kamu ditelepon sama pacarnya untuk ngajak ketemu, dan dia memaksa untuk kamu antar pulang karena pakai motor kamu ya. Padahal udah janji mau ke pasar untuk beli alat praktek. Apa yang akan kamu lakukan? Gitu ya. Nanti kamu tulis. Silakan boleh tulis menurut kamu yang asertif itu kayak gimana. Oke, ini jadi tugas rumah, nanti dikerjakan, cukup 2 soal itu. Kita akan evaluasi di sesi konseling selanjutnya yang kamu tahu. Kalau untuk asertif, ada yang kamu mau tanya nggak? Dari mulai membedakan, kemudian kita udah apa kagetan orang. Dan tadi kita udah latihan. Ada yang mau ditanya atau enggak? Sebenarnya kan kalau misalnya jadi asertif tuh kadang gimana ya Pak? Kayak kan walaupun itu bakal menyinggung perasaan teman atau lawan bicara, terus
antar kan suka dibilang kayak lo nggak effort banget jadi temen kayak gitu Pak. Jadi kayak lo sama temen nggak ada ininya banget, kayak pengertian atau prihatin gitu. Jadi kayak takut kayak gitu sih Pak. Kayak kayak terus juga atau mungkin saya yang terbiasa punya mindset yang nggak enakan, terus sekarang jadi kayak dijelin kayak gitu, jadi kayak ngerasa ini tuh gimana ya, kayak agak menyimpang gitu dari saya gitu. Kayak hal yang baru lah ya. Iya, hal baru banget. Terus kayak agak ngerasa asing gitu karena saya kebiasaan yang ya udah apa-apa kasih aja gitu. Oke, nah itu dia pentingnya tadi kita bermain peran supaya kamu mempunyai gambaran bahwa dalam keadaan kayak gini yang asertif tuh kayak gini. Nah memang mungkin ya tidak langsung merta-merta setelah kita bermain peran ini kamu langsung bisa jadi asertif gitu. Tapi setidaknya bahwa mindset yang benar adalah yang seperti itu. It's okay, nggak masalah kalau misalnya aduh Pak saya takut teman saya nanti jadi ngejauhin saya. Justru itu sebenarnya bisa membantu menyadarkan kamu bahwa kalau teman yang baik itu adalah teman yang pengertian dong harusnya. Misalnya ngajak nongkrong, ngajak main, kamu lagi sakit, masa sih kalau dia emang teman yang baik maksain kamu tetap pergi? Atau misalnya apalagi misalnya kamu di rumah ada pekerjaan yang memang harus kamu kerjakan, misalnya nyapu, ngepel atau nyuci baju sendiri di rumah yang memang sudah rutin hari Sabtu misalnya kamu kerjakan. Teman kamu tahu, teman dekat kamu tahu bahwa Sabtu kamu nggak bisa keluar rumah sebelum jam 12 gitu misalnya. Jam 12 siang mungkin udah selesai baru bisa keluar. Kalau memang dia teman baik kamu, artinya harusnya dia sudah memahami bahwa oh iya memang si Gavi ini kalau lu mau ngajak Gavi pergi hari Sabtu ya di atas jam 12 siang. Nah kalau memang dia teman baik, seharusnya memang yang seperti itu gitu. Jadi kamu nggak usah takut kalau memang dia ninggalin kamu karena sekali atau 2 kali kamu menolak ajakan dia. Berarti kamu harus mempertanyakan dong, dia tulus apa nggak temenan sama kamu gitu. Bukannya hitung-hitungan ya, tapi kan kalau misalnya dalam berteman itu kan harus take and give. Give and give ya, balik saya harus give and give ya. Artinya termasuk memberikan maaf, itu kan juga termasuk give. Kalau misalnya kamu lagi nggak bisa, teman kamu ngasih maaf. Kalau teman kamu lagi nggak bisa, kamu mungkin memaklumi dan memberikan maaf kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Tadi yang dibilang sama video gitu ya, mungkin akan menyakiti, mungkin akan menyinggung atau membuat sedih lawan bicara, tapi itu nggak salah. Yang terpenting adalah mindsetnya. Gitu. Karena yang kan kita biasanya orang yang nggak asertif itu karena hanya kecemasan, kekhawatiran, itu kan mindset gitu. Padahal belum tentu ketika kamu ngomong nyampein gue lagi sakit, terus teman kamu akan marah, kan belum tentu, hanya kekhawatiran. Nah itu pentingnya kenapa tadi mindset itu perlu banget diubah gitu. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan nanti kamu praktekkan 2 ini, dan kalau misalnya sampai nanti sesi konseling tempat apa besok atau lusa misalnya ada hal yang bikin kamu harus asertif, coba kamu praktekkan gak apa-apa. Nanti kita akan evaluasi di sesi konseling keempat atau terakhir gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Oke, silakan ditempel. Oke, sip. Kita sudah selesai sesi konseling ketiga. Untuk konseling keempat kita lihat sikon ya, apakah kalau besok bisa besok atau mungkin lebih lowong kalau misalnya ini hari Kamis. Oke. Hari Kamis sudah kelar kelas meetingnya. Oh iya, berarti besok aja kali ya kita lihat, mungkin bisa di jam istirahat lagi biar nggak keganggu dengan suara yang berisik. Oke. Gaby, itu aja sesi konseling 3 hari ini. Saya ucapin banyak terima kasih kamu sudah dengan aktif di proses konseling ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.